الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Ini yang tadi saya bilang buku saran untuk para dai, khatib dan mubaligh. Konsekuensi penulis itu pertama menjadi terkenal. Banyak orang-orang yang dengan sebab menulis dia menjadi terkenal. Orangnya udah mati juga masih terkenal. Yang tadi saya sebutkan, yang sekarang juga begitu. Ada Asma Nadia kalau di kalangan perempuan, Elvitiana Rosa, ada Syafi'i Antonio. Selain dari aspek lain, dia terkenal juga dari aspek menulis dan sebagainya. Banyak orang jadi terkenal karena menulis. Lalu mendapatkan penghasilan, meskipun orang bilang nggak bisa hidup dari menulis. Makanya dosen-dosen itu tidak menulis karena tidak bisa hidup dari menulis. Kalau toh ada namanya royalti, royalti itu kecil. Kalau buku harganya 100.000, royalti buat si penulis ya sekitar 10.000, bahkan 6.000 rupiah. Karena ada juga penerbit yang memberikan royalti dengan harga bersih. Harga bersih itu misalnya buku 100.000 dimasukkan ke toko buku. Toko buku itu minta potongan 40%. Kan berarti tinggal 60.000. 10% dari 60.000 itu kan berarti 6.000. Itu hitungan royalti. Itu pun duitnya sesudah bukunya laku terjual. Sekarang buku daya belinya menurun. Daya beli buku itu menurun. Apa karena memang daya beli masyarakat kita menurun? Kalau yang minat baca masih banyak, minat baca banyak, besar. Minat baca masyarakat kita itu tinggi. WA aja dibaca, itu namanya minat baca. Nah, yang rendah itu adalah budaya baca. Kalau budaya baca itu memahami persoalan dari membaca. Orang sekarang katanya nggak mau baca yang panjang-panjang. Jadi budaya baca yang rendah, minat baca masih tinggi. Jadi mendapatkan penghasilan. Dengan sebab saya menulis, saya diminta menjadi tim penulis misalnya. Ya sebut saja misalnya di Kementerian Agama, ada saat saya diminta menjadi tim penulis. Ada buku yang diproduksi, yang mau diterbitkan, saya diminta jadi tim penulis. Sebagai tim penulis ada honornya. Meskipun saya tidak pernah bertanya berapa honornya. Tapi anggota tim yang lain kadang-kadang nanya juga dia, ini kontraknya berapa ini? Nah nanti dari tulisan yang sudah dihasilkan itu ada kegiatan sosialisasi. Dari sosialisasi itu kan saya ditugaskan ke daerah mana,
itu ada lagi honor sebagai narasumber. Pergi ke daerah itu disiapkan tiketnya, hotelnya, dan seterusnya. Itu juga namanya mendapatkan penghasilan. Nah, tentu saja yang terpenting adalah mendapatkan pahala dakwah. Pahala dakwah dari tulisan. Banyak respon yang saya terima ketika saya menyebarkan teks khutbah saja misalnya. Teks khutbah. Bahkan ada di daerah itu teks khutbah itu difotokopi terus dibagi-bagikan kepada khotib-khotib di daerah itu. Boleh nggak Pak Ustadz dimanfaatkan, dipakai? Ya boleh, mau dipakai. Jadi mendapatkan pahala dakwah.